Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada diri sendiri bahkan kepada orang lain. Kesehatan mental merupakan hal yang penting bagi manusia, namun kebanyakan orang sering mengabaikan pentingnya kesehatan mental. Bahkan masih belum mengetahui tentang apa itu kesehatan mental. Menurutmu pengertian kesehatan mental itu apa? Menurut saya, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana individu dapat mewujudkan potensi dirinya sendiri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Seberapa penting kesehatan mental untukmu? Sangat penting karena dapat mengatasi berbagai stres dan masalah kehidupan dan bisa menggali potensi diri. Apakah sejauh ini kamu sudah menerapkan cara menjaga kesehatan mental? Ya, tetapi mungkin belum maksimal. Salah satu cara yang dapat saya lakukan untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan menerapkan self-love dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang gila atau sakit jiwa dan sering mengalami perlakuan tidak menyenangkan, bahkan hingga dipasung. Padahal penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Akibat ketika orang mengabaikan pentingnya kesehatan mental adalah lekatnya gaya hidup yang tidak sehat, sehingga orang dengan mudah terserang penyakit fisik hingga gangguan mental. Self-talk merupakan dialog antara seorang dengan dirinya sendiri, di mana melibatkan pikiran bawah sadar yang dilandasi melalui pikiran, pertanyaan, dan gagasan. Self-talk mampu membuat seorang menjadi lebih baik karena semua dialog yang dilakukan menjadi sugesti bagi diri sendiri yang membangun rasa percaya diri pada seorang. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang mengakibatkan para penderitanya sedih secara terus-menerus. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Meditasi adalah praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari segala hal yang menarik, membebani maupun mencemaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gangguan bipolar adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode yang lain. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Saat stres, sebagian orang dapat mengatasinya dengan berbagi cerita ke orang terdekat, baik itu teman, sahabat, maupun anggota keluarga. Namun ada kalanya kehadiran orang-orang tersebut tidak cukup membantu dalam mengatasi stres yang dihadapi. Di saat seperti itu, maka kehadiran psikolog atau psikiater sangat dibutuhkan. Dengan mendatangi psikolog atau psikiater, tidak membuat seseorang dicap sebagai orang gila atau mengalami gangguan mental. Berkunjung ke ahlinya justru akan membuat kita lebih mengenali kondisi kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan mengalami gangguan mental. Sama halnya dengan penyakit fisik yang membutuhkan dokter dan obat sebagai jalan keluar, gangguan mental pun membutuhkan psikolog atau psikiater sebagai solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna dari makhluk yang lainnya. Sehingga kita sebagai manusia tentunya mempunyai hak, mempunyai potensi untuk hidup lebih baik, hidup lebih sehat, lebih berkualitas, dan juga hidup yang kuat. Di Hari Kesehatan Mental Dunia 2020 ini, khususnya di era pandemi COVID-19 ini, sesuai anjuran WHO,
bahwa kita harus saling menjaga kesehatan mental kita. Di antaranya, kita harus bersikap empati kepada saudara kita yang terdampak COVID-19. Kita juga tidak boleh mengatakan kepada pasien COVID-19 sebagai korban COVID-19, tetapi kita menyebutnya sebagai orang dengan COVID-19. Kita juga tidak terlalu banyak memaparkan tentang info-info, berita-berita tentang COVID-19 yang kadang belum jelas sumbernya. Kita juga harus saling menghargai, ya, kita harus senantiasa memberikan, menyuarakan kisah-kisah positif kepada mereka. Dan yang penting lagi, kita juga harus menghargai para perawat dan juga petugas kesehatan. Selamat Hari Kesehatan Mental Dunia 10 Oktober 2020 bersama program studi Psikologi Universitas Sorong. Kita ciptakan kesehatan mental manusia, kita ciptakan manusia yang sehat, manusia yang berkualitas, dan juga manusia yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustam Haji, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Dunia. Di Unimuda Sorong ada program studi psikologi. Saya beserta seluruh dosen dan sivitas akademika Unimuda Sorong siap mendukung, siap berperan untuk menyehatkan jiwa mental masyarakat yang ada di tanah Papua, Indonesia, bahkan dunia. Saat ini di tanah Papua semua orang sudah pakai baju, semua orang sudah makan, semua orang sudah mempunyai rumah masing-masing dan mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Namun jiwanya yang masih dipertanyakan. Maka program studi psikologi mengambil peran yang besar untuk menyehatkan mental jiwa masyarakat yang ada di tanah Papua, bahkan Indonesia dan dunia. Selamat program studi psikologi Unimuda Sorong. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa psikologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober 2020. Kita orang sehat mental.